Lagi akan hadir sajian informatif seputar Indonesia yang kemudian dirangkai dengan mega sinetron Julia Anak Gedongan. Selamat menyaksikan dan mari wujudkan keakraban dalam keragaman bersama Raja Wali Citra Televisi Indonesia. DPR akan segera membentuk panja atau pansus untuk menyelidiki kasus Bank BNI dan Bank BRI. KPU malam ini mengundi nomor urut ke-24 parpol peserta pemilu. Presiden Megawati dan Wapres Hamzahas hadir mewakili partai masing-masing. Selamat malam, seputar Indonesia kembali menjumpai Anda di awal pekan ini hari Senin 8 Desember 2003 bersama saya Aiman Wicaksono. Dan saya Divi Triana. Segera kita simak laporan pertama. Dalam 1-2 hari mendatang, DPR berencana membentuk pansus atau panja untuk menyelidiki kasus pembobolan Bank BNI serta kasus Bank BRI. DPR berharap kasus seperti yang terjadi di 2 bank BUMN ini tidak terjadi lagi pada bank lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan akan menyelidiki kasus pembobolan pada 2 bank nasional, yakni Bank Negara Indonesia BNI dan Bank Rakyat Indonesia BRI. Namun belum ditentukan apakah tim yang dibentuk berupa panitia kerja panja atau panitia khusus pansus. Dari panja itu akan menelusuri, mentrasir sampai kepada aliran-aliran dana dan personil orang-orang yang terlibat, termasuk yang memanfaatkan dan menggunakan daripada dana tersebut. Jadi tidak terkecuali hanya pelaku-pelaku saja maupun dari petugas-petugas atau pejabat bank. Faisal mengatakan apabila DPR memilih penyelesaian melalui pansus, penyelidikan akan melibatkan beberapa komisi. Sedangkan panja hanya melibatkan Komisi 9 DPR saja. Selain mengungkap kasus pada 2 bank BUMN tersebut, DPR juga berupaya mencegah terulangnya pembobolan bernilai miliaran atau bahkan triliunan rupiah pada bank lainnya. Apapun langkah yang diambil DPR, Komisi 9 akan mengutamakan upaya meminimalisir kerugian serta memaksimalkan tingkat pengembalian. Panja ataupun pansus kelak akan mengundang bidang pengawasan perbankan BI serta aparat hukum. Diperkirakan panja ataupun pansus ini dapat terbentuk tanggal 10 Desember mendatang. Sumiadini dan Ruby Majid melaporkan. Bank BNI menyatakan pihaknya tidak berwenang mengungkap aliran keluar rekening Maria Pauline Lumowa dalam kasus LC fiktif Bank BUMN tersebut. Sementara potensi pengembalian dari dana yang raib senilai 1,7 triliun rupiah itu kini telah mencapai 65%. Yang merupakan final daripada risiko, kita telah melakukan berbagai. Manajemen Bank BNI menyatakan tidak berwenang menjelaskan aliran dana serta nama-nama penerimanya pada kasus pembobolan Bank BNI melalui LC fiktif senilai 1,7 triliun rupiah. Direktur Utama Bank BNI Saifuddin Hasan menegaskan kewenangan BNI hanya sebatas pada rekening Bank BNI di mana dana tersebut ditempatkan, bukan kapasitas BNI untuk menyelidiki kemana dana dari rekening tersebut mengalir keluar ke rekening-rekening lain. Saifuddin mengatakan adalah pihak auditor, kantor akuntan publik, dan pihak kepolisian yang memiliki wewenang dan kewajiban menyelusuri aliran dana pada kasus ini. Untuk itu, permintaan tersangka utama kasus pembobolan BNI, Maria Pauline Lumowa, untuk mengungkap aliran keluar dana tidak dapat dipenuhi Bank BNI. Kita menyebutnya ada kelompok Gramarindo, kemudian satu lagi ada kelompok Petindo gitu. Nah ini yang kemana-kemananya, terutama kalau setelah keluar dari BNI itu kita nggak punya otoritas untuk bisa melihat. BI mungkin bisa melihat, polisi mungkin bisa melihat. Jadi itu kita ngelihatnya harus proporsional. Kami hanya membatasi diri yang kami punya. Mengenai berapa persisnya dana yang diterima Maria Pauline Lumowa, Saifuddin menegaskan pihaknya juga menyerahkan hal tersebut sepenuhnya pada audit investigasi.
Sebelumnya, berdasarkan pertemuan pihak top manajer BNI dengan Maria di Singapura, disepakati jumlah dana yang diterima senilai 40 juta dolar Amerika. Namun Maria menandatangani akta pengakuan utang atau APU senilai 136 juta dolar Amerika dengan pihak BNI. Hanya saja Maria dalam wawancara dengan sejumlah media massa mengaku tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut. Sementara potensi pengembalian recovery rate dari kasus-kasus LC fiktif ini, Saifuddin menjelaskan, hingga kini baru mencapai 65,4% atau sekitar 1,046 triliun rupiah. Dengan rincian 72,2 juta dolar Amerika atau sekitar 613 miliar rupiah berasal dari wesel ekspor jangka panjang dan 433 miliar rupiah sisanya berupa tunai dari rekening para tersangka yang diblokir Polri. Kita kan terus mengidentifikasi potensi-potensi recovery itu berasal dari satu cash, kemudian yang kedua berasal dari properti, kemudian yang ketiga berasal dari saham. Saifuddin menambahkan hingga kini dana-dana tersebut masih terus diklarifikasi dan untuk mengupayakan potensi recovery rate, BNI bekerja sama dengan Polri. Dirut Bank BNI menegaskan hal penting bagi Maria Pauline Lumowa untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari Bank BNI. Sumiadini dan Ruby Majid melaporkan. Kepolisian RI menegaskan optimis dapat segera menangkap Maria Pauline Lumowa. Kapolri bahkan meminta bantuan informasi dari media massa yang pernah bertemu dan mewawancarai tersangka utama kasus LC fiktif Bank BNI tersebut. Ya kita berikan pasti, ya. Kita pasti berikan keamanan. Kapolri Jenderal Polisi Dai Bakhtiar kembali menegaskan polisi telah meminta kerjasama polisi internasional atau Interpol untuk mencari dan mengejar tersangka utama pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa. Selain itu, menyusul wawancara sejumlah media massa dengan Maria Lumowa, Kapolri juga meminta media massa membantu Polri dalam upaya pengejaran tersangka pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah itu. Berbagai informasi yang dikumpulkan, termasuk dari teman-teman pers, kalau Anda juga mempunyai informasi, ya sebaiknya kita dibantu gitu ya, dibantu dengan menjelaskan orangnya ada di sini gitu ya. Kita akan senang sekali gitu ya. Kapolri menambahkan meski Maria Lumowa berkewarganegaraan Belanda, namun hal ini tidak menghalangi proses hukum karena kejahatannya dilakukan di Indonesia dan Kapolri juga menjamin keselamatan yang bersangkutan. Data yang ada di polisi menunjukkan Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu, keduanya pemilik PT Gramarindo, menerima dana BNI dengan 3 mata uang, yakni 9.680.898 dolar Amerika, 175.000 euro, dan 4.305.800.000 rupiah. Dana BNI juga mengalir ke PT Petindo milik John Hamenda senilai 105 miliar rupiah. Sehingga total dana BNI yang dibobol mencapai 1,7 triliun rupiah. Hingga saat ini Polri telah menahan 12 tersangka dalam kasus pembobolan Bank BNI, termasuk adik tersangka utama Maria Pauline Lumowa, yakni Jen Iriana Lumowa. Yohanes Stefanus dan Narto Wiratmo melaporkan. Menyusul merebaknya kasus LC fiktif Bank BNI, 2 anggota direksi Bank BUMN tersebut memilih mengundurkan diri dari jabatan. Mereka mengaku mundur sebagai tanggung jawab moral atas kasus yang melibatkan dana 1,7 triliun rupiah tersebut. Betul-betul rugi atau tidak? Karena baru berupa 2 anggota direksi Bank BNI, yakni Direktur Kepatuhan Muhammad Arsyad dan Direktur Pengendalian Risiko Binsar Pangaribuan menegaskan pengunduran diri mereka bukan karena tekanan dari pihak manapun. Arsyad dan Pangaribuan mengajukan surat pengunduran diri pekan lalu sehubungan dengan adanya kasus pembobolan dana BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Ditemui Senin di Jakarta, Pangaribuan mengungkapkan alasannya lebih disebabkan faktor tanggung jawab moral selaku Direktur Pengendalian Risiko. Alasannya ya kami merasa secara moral bertanggung jawab sehingga ya sebagai wujud pertanggungjawaban kita mengundurkan diri itu aja, nggak ada yang lain. Mudah-mudahan penggantinya bisa mempercepat pengembalian uangnya. Enggak ada yang desak. Yang desak hati nurani saya. Ya, cukup. Enggak ada yang desak. Sementara Muhammad Arsyad selaku salah satu penggagas bisnis plan Bank BNI mengatakan besarnya kerugian Bank BNI akibat kasus ini membuat dirinya merasa gagal. Saya kira ya masalah tanggung jawab harus ada yang bersalah ya dalam kasus ini. Dan saya pikir itu salah satu alasannya. Yang kedua saya ingin melihat bahwa sebenarnya kami itu punya target untuk memenuhi bisnis plan di Bank BNI, dan saya salah satu
salah satu di antara anggota direksi yang bertanggung jawab mengenai tercapainya target ini. Menurut Arsyad, hingga saat ini belum ada jawaban apakah pengunduran diri mereka diterima atau tidak. Pengunduran diri kedua direksi Bank BNI tersebut rencananya baru akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa 15 Desember mendatang. Sumiadini dan Ruby Majid melaporkan. Sejumlah muka lama dalam jajaran direksi Bank BNI kemungkinan akan menjabat kembali dalam struktur direksi baru yang ditentukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa 15 Desember mendatang. Kemungkinan tersebut diungkapkan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi petang tadi sesaat sebelum mengikuti rapat kabinet di Istana Negara Jakarta. Beberapa pejabat lama ini akan diajukan kembali untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Bank Indonesia. Jika lulus, mereka akan kembali menjabat. Selain itu, secara bertahap jumlah komisaris BNI akan ditambah. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang melakukan upaya cekal terhadap 2 tersangka kasus pembobolan Bank BRI senilai 294 miliar rupiah. Saat ini Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka kasus BRI, 2 diantaranya masih buron. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Sudono Iswayudi mengatakan pencekalan akan dilakukan terhadap Komisaris PT Delta Makmur Esperindo Yudi Kartolo dan Direktur perusahaan tersebut Hartono. Kedua tersangka diduga menerima pengucuran kredit yang dibobol dari Bank BRI. Keduanya juga telah 2 kali tidak memenuhi panggilan kejaksaan. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jakarta telah menahan Kepala Bank BRI Cabang Senen Deden Gumilar, Kepala BRI Cabang Tanah Abang Agus Rianto dan Kepala BRI Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor Asep Tarwan. Kejaksaan juga telah memblokir 29 rekening milik para tersangka senilai 93 miliar rupiah. Anugerah terbesar bagi insan televisi Panasonic Awards 2003. Termegah, terfavorit, penuh gemerlap bintang. Pembawa acara Nadia Hutagalu, Deddy Corbuzier, Dewa, Coklat, Mulukas, Maggie Z, Mansur S. Panasonic Awards 2003, Jumat 12 Desember pukul 21, langsung dan eksklusif. Menyusul pengumuman resmi 24 parpol peserta pemilu 2004, Komisi Pemilihan Umum KPU malam ini akan mengundi nomor urut partai-partai politik tersebut. Rencananya pengundian akan dihadiri Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzah Has yang masing-masing adalah Ketua Umum PDIP dan P3. Sejak siang, KPU telah mempersiapkan tempat untuk pengundian nomor urut parpol. Penjagaan juga tampak diperketat untuk mengawasi pengunjung yang masuk. Pengundian rencananya akan dilakukan pada pukul 19 malam ini di KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dari sejumlah opsi, KPU memilih sistem pengundian dengan cara wakil parpol, yaitu Ketua Umum atau Sekjen, akan dipanggil satu persatu sesuai nomor urut absen untuk mengambil secara acak amplop tertutup yang di dalamnya berisi nomor urut peserta pemilu. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan sistem pengundian tersebut dipilih karena mekanismenya sederhana, namun sangat kecil kemungkinan bagi terjadinya kecurangan. Jadi kita pilih yang biasa lebih dipahami orang dan juga lebih sederhana, tidak terlalu lama, tapi tetap menjamin prinsip itu. Setiap partai politik peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan nomor kecil atau besar atau tengah gitu. Setelah mendapat nomor urut, parpol juga akan mendapatkan SK yang menyatakan sah sebagai peserta pemilu. Dalam pengundian ini selain dihadiri anggota KPU juga dihadiri oleh 24 ketua umum parpol, termasuk Presiden Megawati dan Sekjen masing-masing. Ke-24 parpol peserta pemilu tersebut adalah 6 partai politik yang lolos otomatis karena telah memenuhi electoral threshold perolehan suara pada pemilu 1999 dan 18 lagi adalah partai-partai politik bentukan baru dan telah lolos uji verifikasi faktual KPU. Marcelina Ika dan Ibnu Batuta melaporkan. DPR mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPTPK dalam penyidikan dan penuntutan suatu kasus korupsi. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Kejaksaan Agung Senin siang di Jakarta, Komisi 2 mengingatkan kewenangan KPTPK seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sama dengan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum.
DPR khawatir akan ada tarik-menarik kasus korupsi antara KPTPK dengan Kejaksaan Agung. Namun Kejaksaan Agung menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi karena kewenangan KPTPK hanya sebatas penanganan kasus-kasus korupsi di atas 1 miliar rupiah. Dan KPTPK mengambil alih kasus-kasus korupsi hanya bila ditemukan indikasi kolusi antara tim penyidik dengan tersangka. Tidak. KPK akan mengambil alih perkara-perkara korupsi, itu sudah ada ketentuannya. Apabila perkara itu berlambat-lambat, ditangannya tidak serius, atau mungkin ada kolusi antara penyidik dengan para tersangka, itu diambil alih. Sampai saat ini dan itu pun ada batasnya, yang nilainya paling sedikit 1 miliar. Seputar Indonesia akan kembali dengan laporan lainnya. Di antaranya beberapa warga yang desanya dilanda banjir dan tanah longsor di Malang, Jawa Timur mengeluh karena tidak meratanya penyaluran bantuan. Bencana longsor kembali terjadi di Desa Keradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur Minggu malam. Akibatnya 20 rumah penduduk roboh dan satu desa, yakni Desa Sidomulyo, terisolir. Jalan menuju Desa Sidomulyo putus panjang 10 km dengan kedalaman 10 meter. Pemkab Tulungagung bersama warga setempat saat ini tengah berupaya membangun jalur alternatif berupa jalan kecil untuk membuka isolasi. Sementara 140 jiwa yang rumahnya roboh kini diungsikan di SD Keradinan. Bencana ini merupakan yang keempat kalinya dalam 5 hari terakhir dengan total kerugian 31 rumah rusak, 1 musola roboh, 4 jembatan putus, dan sejumlah jalan di Kecamatan Pagerwojo putus. Diperkirakan nilai kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Di Kecamatan Tirto Yudo, Malang, Jawa Timur, masyarakat yang rumahnya diterjang banjir, bandang, dan tanah longsor mengeluhkan penyaluran bantuan yang menurut mereka tidak merata. Pemerintah juga diminta mereboisasi hutan di sekitar pemukiman untuk mencegah banjir dan longsor menjadi bencana tahunan. Sebagian korban banjir bandang dan tanah longsor ini hingga kini sama sekali belum mendapatkan bantuan. Sementara sebagian mereka ada yang mendapat berlebihan. Bantuan berupa bahan pangan, obat-obatan maupun BBM yang disalurkan di 2 desa juga tidak merata. Penyaluran bantuan di Desa Purwodadi sangat sedikit dibanding Desa Puji Harjo. Akibatnya penduduk desa ini hampir kelaparan karena bantuan pangan sangat minim. Untuk mengawasi penyaluran bantuan, jajaran Polwil dan Kodim 0818 Malang bersama Muspida mengadakan bakti sosial di lokasi bencana. Rehabilitasi sosial terhadap korban berupa pendirian dapur umum dan posko kesehatan, serta bantuan 9 bahan pokok, pakaian, dan air bersih. Sementara rehabilitasi fisik diwujudkan dengan membangun rumah warga yang rusak dan hancur, serta sarana umum seperti saluran pembuangan air, jalan desa, jembatan, tanggul bronjong, dan pipa air bersih yang rusak akibat banjir. Saat ini aliran listrik dan jaringan telepon sudah normal. Bencana banjir bandang dan tanah longsor ini diduga karena gundulnya hutan lindung seluas 5.000 hektar. Hutan lindung tersebut kini telah menjadi lahan tanaman pisang dan ubi. Jika tidak segera dilakukan reboisasi, dipastikan bencana akan terus terjadi. Dari Malang, Jawa Timur, Solihin Bahari melaporkan. Irit. Hingga hari keempat penyelenggaraan SEA Games ke-22 di Hanoi, Vietnam, salah satu atlet Indonesia berhasil memecahkan rekor SEA Games. Dan untuk jelasnya, kita hubungi Julis Marhono. Julis, untuk nomor apa atlet Indonesia memecahkan rekor? Oh ya, terima kasih ya Iwan Devi. Atlet Indonesia yang berhasil memecahkan rekor yaitu dari cabang atletik melalui atlet loncat galah Niputu Desi. Dan baru saja yang kemarin itu John Murray meraih perunggu untuk lari 100 meter putra. Dan hari ini Niputu Desi berhasil mengukir sejarah dengan memecahkan rekor SEA Games atas namanya sendiri. Dia mengukir prestasi SEA Games itu pada tahun 2001 di Malaysia, rekornya 3,90, dan pada petang tadi di Stadion Maidin Hanoi dia berhasil melompat 3,95 meter. Namun demikian, lompatan setinggi 3,95 meter itu bukan rekor terbaik di Desi itu karena
dia masih lompatan terbaiknya setinggi 4,10 meter pada kejuaraan Asia 2 tahun lalu di Kolombo. Dan hari ini kontingen Indonesia berhasil meraih 4 medali emas, yaitu dari karate 2, dari lompat galah putri 1, dan dari senam 1, Aiman Devi. Lalu bagaimana dengan perolehan medali hingga kini, Julis? Hingga saat ini Indonesia masih terpaku di posisi ketiga, tapi posisi ini hari ini lebih baik dibanding kemarin, yaitu saat ini Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Vietnam dengan 52 emas, Vietnam, Thailand 20, dan Indonesia 14, dan baru saja saya dapat kabar dari Posko ada tambahan 1 emas dari senam yang saya sebutkan tadi, sehingga posisi Indonesia saat ini 15 emas, 17 perak, dan 20 perunggu. Demikian Aiman Devi. Ya baik, terima kasih Julis. Semakin meningkatnya pangsa pasar seluler di Indonesia membuat sebuah operator telepon seluler berani meluncurkan produk terbarunya untuk bersaing dengan produk serupa lainnya yang diberi nama Mobile Aid Telecom. Mobile Aid Telecom, operator telepon seluler berbasis CDMA 2000, hari Senin resmi memasuki pasar seluler Indonesia. Pada tahap awal, layanan Mobile Aid ditujukan bagi para pelanggan di Pulau Jawa. Didukung hampir 500 base transceiver station atau BTS di Pulau Jawa dengan wireless broadband-nya, Mobile Aid memposisikan diri sebagai operator telepon seluler dengan komunikasi data tercepat di kelasnya. Apa yang akan dilakukan jadi fokus daripada Mobile Aid sendiri, ya kita di samping bermain dengan suara ya dan juga SMS, ya kita lebih banyak fokus pada data. Ya karena kita CDMA 2001X itu mempergunakan broadband ya dengan speed antara 60 sampai 80 kilobit per second. Berdasarkan data pasar telekomunikasi, pertumbuhan pasar telekomunikasi seluler di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 60% tiap tahunnya. Namun penetrasi pasar masih sangat minim, berkisar antara 6 hingga 7%. Untuk itu Mobile Aid yakin mampu menembus pasar dengan baik. Kami yakin sekali bahwa Mobile Aid akan dapat mampu untuk perform, ya, di samping karena pasarnya begitu besar. Juga akibat daripada secara jujur saya bisa katakan teknologi CDMA itu pada saat ini itu lebih advance daripada teknologi yang lain. Feature-nya lebih banyak. Nah, sehingga dengan penonjolan-penonjolan seperti itu, kami yakin Mobile Aid akan berkembang baik. Sementara Menteri Perhubungan Agung Gumelar berharap Mobile Aid dapat menjadi alternatif pilihan demi mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang telekomunikasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tujuannya, jadi saya berharap bahwa Mobile Aid ini akan bisa menjadi operator yang bisa, ya pertama lebih meningkatkan penetrasi teleponi kita, ya. Yang kedua bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana masalah telekomunikasi ini ternyata sesuatu yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mobile Aid menawarkan produk layanan Friend. Selain layanan suara, SMS, dan data, Friend juga menawarkan produk aplikasi lainnya yang dibutuhkan oleh penggunanya saat ini. Aiman Wicaksono dan Vipin Kurniawan melaporkan. Laporan tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Day of day.